Bagaimana kabar kalian semuanya? Teacher berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Yang paling utama, kalian tetap semangat belajar meskipun belajarnya di rumah kalian masing-masing. Bertemu lagi dengan Teacher Winda pada hari ini pada pembelajaran tematik kita. Pagi ini kita akan belajar di tema 3, benda di sekitarku, pada subtema yang kedua, wujud benda pada pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus tahu dulu apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Berikut tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai. Yang pertama, dengan membaca wacana tentang wujud benda, siswa dapat mengidentifikasi informasi, dapat mengelompokkan benda, dan dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang terkait dengan wujud benda dengan kalimat efektif. Yang kedua, dengan mengerjakan latihan soal, siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter atau sebaliknya. Dan dengan mengerjakan soal cerita, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari mengenai panjang. Yang ketiga, dengan mengamati contoh gerak tari, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah kaki dan dapat mempraktekkan dinamika gerak kaki dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan bercerita, siswa dapat menyebutkan arti penting menolong, dan dengan kegiatan menulis pengalaman, siswa dapat menceritakan pengalamannya menolong orang lain dalam bentuk tulisan. Pembelajaran yang pertama. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah anak-anak memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari bersama-sama di subtema ini ya anak-anak. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Nah, anak-anak, kalian sudah belajar di kelas 2 bahwa wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Nah, di kelas 3 ini kita mengulang lagi tentang wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini ya anak-anak. Nah, di sini ada gambar Dayu yang sedang membantu ibunya. Kamu telah mengamati gambar dapur rumah Dayu. Kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar tersebut sesuai wujudnya. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut ini ya anak-anak. Kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi kita akan sebutkan benda padat, benda cair, dan benda gas sesuai gambar tadi. Nah, benda padat yang ada pada gambar tadi adalah panci, kompor, spatula, penggorengan, baskom, dan lain sebagainya ya anak-anak. Bisa tambahkan sendiri ya, sesuai dengan gambar tadi. Lalu benda cair yang ada dalam gambar tadi, contohnya air, ada minyak goreng, ada cuka, ada kecap, dan ada saus. Lalu benda gas itu ada uap air, ada gas juga ya anak-anak. Biasanya sekarang kompor itu memakai gas kan? Nah, gas itu termasuk dalam benda gas, kecuali tabung gasnya itu termasuk benda padat dan isinya baru benda gas ya. Amati lingkungan sekolahmu. Kamu tentu dapat menemukan benda padat, cair, dan gas. Tuliskan benda-benda tersebut dalam kotak berikut ini. Nah, anak-anak, kalian kerjakan ini di kertas double folio kalian masing-masing ya.
kalian amati apa saja benda yang ada di sekolah kalian atau sekolah kita yang berwujud padat, cair, dan gas. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan dena jarak ke rumah nenek berikut ini. Nah, di sini adalah rumah Edo. Rumah Edo ke rumah nenek itu jaraknya 5 km 300 meter atau 5 km lebih 300 meter. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Pada pembelajaran subtema sebelumnya, kita sudah belajar mengukur panjang benda dengan satuan meter dan sentimeter. Nah, hari ini kita akan belajar mengukur satuan jarak dengan kilometer dan meter. 1 kilometer yang harus anak-anak ketahui itu ada 1000 meter. Jadi kalau ada 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter ya anak-anak. Sekarang jarak rumah Edo ke rumah nenek tadi 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, kita bisa tulis 5 km 300 meter sama dengan titik-titik meter. Nah, di sini yang kita ubah kilometernya ya. Karena 300 meter sudah satuannya meter, tidak perlu kita ubah. Yang kita ubah adalah 5 km. Nah, 5 km itu ada berapa meter anak-anak? 1 km ada 1000 meter. Kalau 5 km berarti 5 dikali 1000 meter. Berapa 5 dikali 1000? Ya, 5 dikali 1000 itu dapat 5000 ya anak-anak. Jadi 5 km sama dengan 5000 meter. Lalu kita tulis di sini ya anak-anak. 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan berapa ayo anak-anak? 5000 ditambah 300. Ya, 5300 meter. Jadi jawabannya jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Perhatikan dena ini anak-anak ya. Ada beberapa dena yang harus kalian perhatikan. Rumah Siti ke sekolah. Nah, rumah Siti di sini. Sedangkan sekolah di sini ya. Nah, jaraknya adalah 5 km 100 meter. Kita disuruh mencari dalam satuan meter. Maka kita tulis di sini 5 km 100 meter sama dengan titik-titik meter. Mana yang harus kita ubah anak-anak? Kalau 100 meternya sudah sama ini ya, satuannya meter. Berarti yang kita ubah adalah 5 km. Nah, anak-anak tahu kan kalau 5 km itu sama dengan 5000 meter. Didapat dari mana? Dari 5 dikali 1000. Berarti 5000 ditambah 100 meter. Berapa ya? Ya, 5100 meter. Jadi, jarak rumah Siti ke sekolah adalah 5100 meter. Nah, selanjutnya kalian kerjakan di kertas double folio kalian masing-masing ya anak-anak. Alat ukur itu ada bermacam-macam ya anak-anak, baik jenis maupun kegunaannya. Altimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Nah, ini namanya alat altimeter. Biasanya digunakan pesawat terbang untuk mengukur ketinggian pesawat dari permukaan laut. Perhatikan gambar kedua pesawat ini anak-anak. Nah, tinggi pesawat A adalah 3000 meter dari permukaan laut. Lalu, tinggi pesawat B itu 4325 meter dari permukaan air laut. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, kita masih ingat ya, 1 kilometer itu 1000 meter. Nah, sekarang kalau 3000 meter berapa kilometer? Apakah kita kalikan dengan 1000? Tidak anak-anak. Tapi kita bagi dengan 1000 karena kebalikannya ya,
Tadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Berarti 1000 meter sama dengan 1 kilometer itu kebalikannya ya. Maka kita bagi 3000 dibagi 1000. Nah, sama-sama memiliki angka 0. Kita hilangkan saja atau kita coret nolnya. Kalau di sini dihilangkan atau dicoret 1, maka di angka 1000-nya dicoret 1 juga. Lalu berikutnya juga kita coret ya anak-anak sampai angka 0-nya sama-sama habis. Ketemulah pembaginya yang baru, 3 dibagi 1. Berapa 3 dibagi 1? Ya, jawabannya 3. Berarti 3000 meter itu sama dengan 3 km. Jadi ketinggian pesawat A dalam satuannya adalah 3 km. Nah, selanjutnya anak-anak yang lanjutkan ya, mencari dan menghitung berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer. Kalian kerjakan di kertas double folio kalian masing-masing ya. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain sebagainya. Perhatikan gambar berikut. Gerakan angin sepoi-sepoi bergeraklah lemah ke kiri dan ke kanan. Jika angin kencang, bergeraklah dengan hentakan yang kuat ke kiri dan ke kanan. Jika angin puting beliung, bergeraklah berputar. Nah, anak-anak, coba kalian praktekkan dari gerakan angin yang sepoi-sepoi, lalu gerakan angin yang cepat, dan gerakan angin yang berputar. Dengan mengikuti gerakan tadi, kamu dapat membedakan gerakan kuat dan lemah. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringi. Sekarang, coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu, iringilah dengan lagu yang kalian suka. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerakan lembut, seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Nah, anak-anak bisa praktekkan ini ya di rumah bersama teman-teman kalian atau adik kalian yang ada di rumah atau kakak kalian atau mama kalian juga boleh. Pembelajaran yang kedua. Benda itu memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3 yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Nah, pada pembelajaran kali ini ya anak-anak, kita akan belajar tentang massa dan volume suatu benda. Kita ingat kembali ya pada pembelajaran sebelumnya. Wujud benda itu ada 3 yaitu padat, cair, dan gas. Padat itu contohnya meja, buku, kursi, pintu itu adalah benda padat. Benda cair contohnya itu air, minyak goreng, bensin, tinta spidol, cuka ya, susu, saus, dan lain sebagainya. Lalu contoh benda gas adalah udara, asap, oksigen yang kita hirup. Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar tentang massa sebuah benda. Perhatikan percakapan Bu Guru, Siti, dan teman-temannya. Anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Tanya Bu Guru. Lalu Siti menjawab, "Massa, Bu? Apakah massa itu, Bu?" Nah, Siti kebingungan ya anak-anak. Siti tidak tahu apa itu massa. Yuk, lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Nah, di sini ada timbangan, lalu kita taruh. Ada bola basket dan ada bola plastik ya. Nah, dari posisi ini kita mengetahui bahwa bola basket itu lebih berat.
Jawab Udin, bola basket lebih berat, Bu. Benar Udin, bola basket bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa, jelas Bu Guru. Jadi, bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar, tanya Siti. Benar Siti, massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Nah, ini adalah alat untuk mengukur massa ya anak-anak, bisa dalam satuan gram atau kilogram. Nah, pada pembelajaran kelas 2, kalian sudah belajar tentang alat ukur berat. Baik Bu, kata Siti yang sudah mengerti maksud dari massa. Perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lalu lingkari pernyataan yang benar. Nah, di sini ada 2 buah balok, yaitu balok Y dan balok H. Balok Y ternyata lebih berat ya anak-anak. Ingat ya, mana benda yang lebih berat, berarti itu massanya yang lebih besar. Balok Y mempunyai massa yang lebih titik-titik dari balok H. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Karena Y ini lebih berat, berarti massanya lebih besar. Sekarang kalian lanjutkan lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya dan kalian kerjakan di kertas double folio kalian masing-masing. Tahukah kamu, berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama. Namun, berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Kok bisa begitu, Cer? Nah, ayo kita pelajari ya. Jadi, berat badan kita ketika kita berada di bulan dan di bumi itu berbeda. Karena di bulan itu tidak ada gaya gravitasi. Maka tubuh kita beratnya terasa ringan di sana ya anak-anak. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyatakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Bukan "Berapa beratmu" ya anak-anak. Nah, ini informasi yang perlu kalian tahu ya anak-anak. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih diperbolehkan. Nah, ini informasi yang perlu kalian tahu ya anak-anak. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume benda itu? Nah, kita pelajari ya anak-anak. Semua benda menempati ruang. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda disebut volume. Benda yang kecil menempati ruangan yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil, benda yang besar memiliki volume yang besar. Nah, contohnya akuarium ini ya anak-anak. Yang A itu akuarium besar, lalu akuarium yang B itu akuarium yang kecil. Maka volume akuarium yang A itu lebih besar daripada volume akuarium yang B. Karena bentuknya saja sudah besar yang A ya anak-anak. Pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama teman dalam kelompokmu. Nah, anak-anak, kalian bisa lakukan ini sendiri atau bersama keluarga kalian di rumah ya anak-anak. Yang harus kalian siapkan itu alatnya dan bahannya adalah yang pertama gelas ukur, kedua benda padat yang dapat dimasukkan ke dalam gelas ukur, air, balon 2 buah. Lalu langkah-langkah percobaannya adalah yang pertama, isilah gelas ukur dengan air. Masukkan benda padat ke dalamnya. Yang berikutnya, perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda padat. Nah, awalnya airnya hanya segini ya anak-anak, tapi ketika dimasukkan suatu benda padat, airnya menjadi naik. Berarti volumenya di sini bertambah. Apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas ukur? Sebelumnya ukurannya apa? Ukurannya sedikit ya anak-anak. Lalu ketika dimasukkan benda padatnya, maka volume airnya naik.
jadi lebih banyak ya anak-anak. Lalu isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml. Kemudian tambahkan hingga 600 ml. Jadi kalian harus punya gelas ukur ya anak-anak. Coba kalian bisa pinjam kepada ibu kalian gelas ukur yang biasa digunakan untuk membuat kue ya anak-anak. Nah, dari 300 ml ditambah hingga sampai 600 ml. Nah, apa yang terjadi sebelum dan setelah air ditambah ke dalam gelas? Yang terjadi adalah volume airnya akan bertambah. Lalu perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Nah, di sini ada dua balon. Yang pertama, balon sebelum ditiup dan balon yang sudah ditiup. Berarti balon yang belum ditiup ini mempunyai volume yang kecil atau sedikit. Lalu ketika ditiup, kita meniupkan gas ke dalamnya sehingga volume balonnya menjadi bertambah ya anak-anak. Ini membuktikan bahwa volume itu bisa bertambah dan menempati suatu ruangan. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini ya anak-anak. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu benda apa saja? Benda padat, gas, dan cair ya anak-anak. Lalu benda mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan memiliki volume. Itu tadi yang kita pelajari bersama-sama. Nah, anak-anak, coba kalian ceritakan tentang pengalamanmu menolong orang lain. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Coba kalian ceritakan dan kalian tuliskan cerita kalian di kertas double folio kalian masing-masing ya anak-anak. Sekian pembelajaran kita hari ini. Biarlah apa yang sudah teacher sampaikan kalian bisa mengerti dan memahaminya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari teacher. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran kita yang selanjutnya. Bye-bye.